Alvaska membuka pintu ruangan tempat Kana dirawat. Cowok itu berjalan menghampiri Kana yang sedang bersandar di sandaran berangkar. Dia meletakkan nampan berisi makanan dan obat yang ada di tangannya di atas nakas di dalam ruangan. Makan. Kana melirik Alvaska sekilas, lalu kembali fokus pada game balapan di ponsel milik Alvaska yang tadi sempat dia pinjam secara paksa. Enggak. Gue gak suka dibantah. Bodoh, gue gak peduli. Balas Kana yang masih fokus pada game balapan di ponsel Alvaska. Alvaska duduk di tepi berangkar yang bersebelahan dengan Kana. Cowok itu merebut paksa ponselnya yang masih dimainkan oleh Kana. Gue bilang makan. Kana menatap Alvaska tidak suka. Cewek itu berusaha menggapai ponsel Alvaska yang sengaja cowok itu selipkan di belakang punggungnya. Balikin, gue belum selesai main. Kana tanpa sadar merengek seperti anak kecil pada Alvaska. Alva, balikin. Alvaska menahan tangan Kana yang masih berusaha menggapai ponselnya. Makan. Enggak, gue mau main ponsel. Gue gak izinin lo main ponsel gue. Balas Alvaska datar. Cowok itu mengambil makanan yang berada di atas nakas, lalu diletakkan di atas pangkuannya. Makan sendiri atau gue suapin? Gue bisa makan sendiri. Kana berkata ketus. Cowok itu berebut makanan di pangkuan Alvaska, lalu memakan makanan itu dengan paksa. Setelah makan, gue mau pulang. Terserah. Kana mendelik sebal ke arah Alvaska, tapi tetap melanjutkan acara makan siangnya. Sebenarnya, Kana juga sedikit merasa lapar, karena tadi pagi belum sempat sarapan. Gak usah lihat-lihat gue. Kana berkata tidak suka saat Alvaska terus saja menatapnya lekat. Alvaska memalingkan tatapannya ke arah jendela ruangan. Bersamaan dengan itu, ponsel Alvaska bergetar. Cowok itu menyipitkan mata dan membaca deretan angka yang tertera di layar. Tulisan dengan nama Ragav tertera di sana, membuat Alvaska segera menggeser ikon hijau dan menempelkan benda pipih itu di telinganya. Halo Ga, ada apa? Raga yang saat itu sedang berada di area parkiran SMA Alantra berdecak kesal. Lo hancurin gerbang sekolah kita lagi kan? Please lah Fa, gue gak tahu harus ngomong apa lagi sama lo. Sekarang, mending lo balik ke sekolah. Kasihan Pak Rasta, kena omel lagi sama kepala sekolah. Pak Rasta merupakan Pak Satpam yang tadi menyaksikan sendiri kejadian di mana Alvaska, anak dari pemilik SMA Alantra, menghancurkan gerbang sekolah untuk ke-124 kali dalam 11 bulan terakhir. Alvaska memutar bola matanya malas. So, lo gimana sih, Fa? Yang hancurin gerbang sekolah kita itu kan lo. Dan yang kena masalah di sini tuh Pak Rasta. Harusnya lo tanggung jawab dong, bukannya menghindar dari masalah. Siapa yang menghindar? Balas Alvaska tidak suka. Cowok itu beralih menatap Kana yang berada di sebelahnya. Denger ya, cewek gue lagi sakit, gak bisa ditinggal. Setelah mengatakan itu, Alvaska langsung memutuskan panggilannya sepihak. Alvaska meletakkan ponselnya di atas nakas, lalu beranjak turun menuju kamar mandi yang berada di dalam ruangan tempat Kana dirawat. Cowok itu berniat untuk mencuci wajahnya, sekaligus membersihkan luka di bibirnya yang terluka. Kana menatap punggung Alvaska yang perlahan menghilang dari pandangannya. Cewek itu menyentuh dadanya, yang tiba-tiba saja berdesir begitu hebat. Debaran jantungnya terasa tidak normal, napasnya juga mulai terasa sesak. Maksudnya apa coba? Kana meletakkan mangkuk makanannya kembali ke atas nakas. Cewek itu melirik sekilas ponsel Alvaska yang tiba-tiba saja bergetar. Di sana tertera nama seseorang yang terasa begitu asing bagi Kanara. Bianca. Ketika Kana hendak mengambil ponsel Alvaska, pintu kamar mandi tiba-tiba saja terbuka. Bersamaan dengan itu, panggilan ponsel dari seseorang yang bernama Bianca terputus seketika, membuat Kana mengurungkan niat untuk mengangkat panggilan dari cewek bernama Bianca.
Alvaska berjalan mendekati Kana, lalu kembali duduk di tepi berangkar. Cowok itu mengambil obat pereda sakit yang tadi sempat diberikan Dokter Rian di atas nakes. Minum obat lo. Kana menggeleng sambil menutup mulutnya rapat. Cowok itu paling tidak bisa meminum obat dalam bentuk pil atau obat dalam bentuk padat lainnya. Alvaska menyodorkan obat berukuran cukup besar itu di depan mulut Kana. Buka mulut lo. Kana kembali menggeleng lalu beringsut mundur menjauhi Alvaska yang kini semakin maju hingga membuat tubuhnya nyaris jatuh. Gue gak mau. Kenapa? Alvaska menahan tubuh Kana agar tidak jatuh menghantam lantai di bawah berangkar. Kana menggigit bibir dalamnya kalut. Tidak mungkin juga Kana mengatakan jika dia tidak bisa meminum obat dalam bentuk padat. Bisa-bisa image-nya yang terkenal sebagai cewek tomboy di sekolah hancur seketika saat Alvaska mengetahuinya. Gue sehat, jadi gak perlu minum obat. Kana berusaha terlihat biasa saja di depan Alvaska. Minum. Enggak. Minum. Enggak. Minum. Enggak, Alva. Kana berteriak parau, lalu berusaha turun menjauhi Alvaska yang kini tengah menatapnya tajam. Alvaska mencengkeram erat pinggang ramping Kana, agar cewek itu tidak beranjak dari tempatnya. Alvaska semakin menatap Kana tajam, ketika Kana terus saja memberontak minta dilepaskan. Minum. Enggak, Fa. Alvaska menggeram menahan emosi. Gue gak suka penolakan. Alvaska berdesis. Cowok itu memasukkan obat pereda sakit itu ke dalam mulutnya, lalu menyesap air putih di gelasnya. Lengannya yang bebas memeluk punggung Kana, sementara wajahnya menunduk hingga bibir keduanya menyatu. Dengan mulut penuh air dan obat, Alvaska menunggu bibir Kana terbuka. Cowok itu bisa merasakan jika Kana saat ini tengah menahan napas. Detak jantungnya berdetak tidak karuan. Seketika, Alvaska memejamkan mata. Tidak butuh waktu lama, perlahan Kana membuka bibirnya dan membiarkan Alvaska mengalirkan obat ke dalam mulutnya. Sore ini anggota Al-Fazars memilih berkumpul di base camp utama yang letaknya tidak jauh dari sekolah mereka, SMA Alantra. Setelah berganti pakaian dengan jaket berlambangkan api di pundak kiri mereka, sebagian anggota yang berjumlah lebih dari 40 orang, termasuk Alvaska sendiri, memasuki gedung tua bertingkat yang ditumbuhi beberapa tumbuhan liar pada setiap sudutnya. Gedung tua itu mereka beri nama Alfagos. Gedung itu tampak menyeramkan jika dilihat sekilas. Tapi walaupun begitu, gedung itu memiliki sejarah bagi anak Al-Fazars, mulai dari angkatan pertama sampai dengan angkatan ke-9. Sejarah di mana Al-Fazars terbentuk untuk pertama kalinya. Anggota Al-Fazars duduk dengan formasi acak di lantai ruangan yang tampak bersih. Walaupun gedung tua ini terlihat begitu kotor dari luar, tapi jangan salah. Gedung tua ini sudah beberapa kali direnovasi pada bagian dalam, sehingga tampak seperti gedung baru. Mereka sengaja hanya merenovasi bagian dalam, tanpa mengubah bagian luarnya. Karena menurut mereka, gedung ini terlihat lebih keren dengan tembok yang terlihat seperti terbakar oleh api. Gue punya firasat kalau geng motor Lockster bakal nyerang sekolah lagi tahun ini. Tara membuka suara. Cowok itu merupakan salah satu anggota penting geng motor Al-Fazars. Lockster merupakan salah satu dari sekian banyaknya anggota geng motor yang memusuhi Al-Fazars. Geng motor itu seringkali membuat keributan di sekolah mereka, SMA Alantra. Hingga beberapa anggotanya harus rela tinggal di balik jeruji besi selama 2 tahun lebih. Tapi bukan dia jerah, mereka malah semakin berulah dan beberapa kali pernah menghancurkan fasilitas sekolah. Gue juga mikir gitu, timpal Jazi. Dan kalau sampai itu terjadi, gue bakal bakar mereka satu persatu. Pakai api hitam punya saudara gue, Uchiha Sasuke. Gue juga bakal terbangin mereka satu persatu pakai jurus Rasengan-nya Naruto Uzumaki, saudara kembar gue,
Sambung Fahri, adik dari Jazi. Alfaska dan 37 anggota lainnya memutar bola matanya malas ketika mendengar penuturan dari kakak beradik yang terkenal memiliki sifat ajaib dari kehaluan super tinggi di antara anak Alfazars yang lain. Lo berdua bisa serius gak sih? Raga bertanya pada Fahri dan Jazi. Fahri dan Jazi menggelengkan kepalanya polos. Enggak, serah deh, balas Raga jengah. Cowok itu memilih berbaring di atas paha Arkan, sahabatnya. Udah, Arkan melerai. Gimana kalau setelah pertandingan basket, kita langsung atur rencana buat jaga-jaga seandainya mereka kembali nekat buat nyerang sekolah. Gimana, Fah? Alfaska menganggukkan kepalanya menyetujui usulan Arkan. Dan gue, Tara, dan Raga bakal ada di garda terdepan. Bukannya tanpa alasan. Karena Alfaska, Tara, dan Raga merupakan benteng pertahanan geng motor Alfazars selama 2 tahun terakhir. Anak Alfazars mengangguk serempak. Setelahnya, mereka semua mulai membicarakan banyak hal. Mulai dari perempuan hingga topik yang sama sekali tidak penting untuk dibahas. Flashback on. Tunggu, kamu ngapain? Aku mau mati. Alfaska mengambil tangan gadis kecil itu, lalu menggenggamnya begitu erat. Dia menarik sudut bibirnya menatap gadis kecil di sebelahnya, dengan tatapan yang sulit untuk diartikan. Mau mati bareng? Gadis kecil itu mengangguk samar. Dia membalas menggenggam tangan anak laki-laki di sebelahnya tidak kalah erat. Detik itu juga, Alfaska dan gadisnya melompat bersamaan, tanpa melepaskan genggaman keduanya. Setelahnya tidak ada yang bisa mereka ingat selain kegelapan dan dingin yang begitu mencekam hingga mampu menembus tulang. Air sungai seolah membunuh mereka perlahan. Jiwa keduanya seakan ditarik keluar dari dalam raga. Hingga perlahan, cahaya putih mulai terlihat dan mendekat. Napas keduanya mulai terasa sesak. Air mata mengalir tanpa diminta. Bersamaan dengan itu, Alfaska membuka mata dengan napas tersengal hebat dan mendapati dirinya berada di dalam kamar. Cowok itu menghela napas berat, sembari bangkit lalu duduk bersandar di sandaran ranjang. Alfaska menyeka keringat dingin yang mengalir di dahinya dengan punggung tangan. Uff, mimpi itu lagi. Alfaska bergumam serak. Mimpi yang sama. Mimpi yang begitu mirip dengan kejadian masa kecilnya. Tepatnya 8 tahun yang lalu. Saat cowok itu memilih untuk mengakhiri hidup bersama seorang gadis kecil yang sama sekali tidak dikenalinya. Gadis asing yang begitu cantik, yang memiliki mata yang mampu menghipnotis. Alfaska menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan, sembari mengusap wajahnya gusar. Alfaska merasa tidak asing dengan tatapan gadis yang pernah ia temui 8 tahun yang lalu. Cowok itu seperti pernah beberapa kali menatap mata itu. Tapi kapan, di mana, dan pemilik mata itu, apakah Alfaska mengenalnya? Gak tahu deh. Memilih mengabaikan. Alfaska memutuskan untuk melangkah menuju balkon kamarnya. Cowok itu mendongak menatap langit malam yang tampak menghitam, membiarkan udara malam menyapu wajah pucatnya. Tapi saat Alfaska berjalan mendekati pagar pembatas, suara pecahan kaca terdengar begitu jelas dari dalam kamar Kanara.